Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani. Di sini saya mewakili dari kelompok 10 tugas metode pengembangan bahasa. Saya terdiri dari 2 orang, ada teman saya Mbak Nadia Elisa Amalia dan saya sendiri Sri Mulyani. Memenuhi tugas dari metode pengembangan bahasa, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara meronce. Sebelumnya kita ketahui apa itu meronce. Meronce adalah menyusun bahan atau merangkai bahan-bahan menjadi satu dengan menggunakan tali atau alat yang lainnya. Kemudian apa saja kegunaan atau fungsi meronce itu? Fungsinya yang pertama adalah untuk stimulus perkembangan otot pada anak sebagai persiapan menulis nanti, karena dengan menjumput kemudian memasukkan akan melatih peregangan otot-otot tangan sehingga besok bisa memegang pensil dengan benar, dengan sempurna. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sebagai perkembangan stimulus perkembangan bahasa sebagai persiapan untuk membaca. Karena dengan mengenal pola, dia akan bisa menyebutkan nama-nama warna, ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai stimulus perkembangan kognitif anak, karena dia akan mampu berpikir. Setelah ini dia akan memasukkan yang ini, kemudian bisa menghitung berapa sampai berapa. Nah, kemudian yang keempat, sebagai stimulus perkembangan konsentrasi anak, karena dengan meronce anak akan melatih benda apa yang dimasukkan ke benang selanjutnya, kemudian mencocokkan warna agar membentuk gelang, kalung, dan lain-lain. Juga sebagai konsentrasi antara mata, koordinasi mata dengan tangan. Kemudian yang kelima, sebagai sarana melatih daya imajinasi anak. Karena pada awalnya dia tidak tahu benda-benda ini akan menjadi apa. Kemudian setelah dironce, kemudian akan membentuk sesuatu yang menyenangkan baginya dan akan membuat dia semangat belajar lebih giat lagi. Itu tadi pemaparan tentang meronce dan manfaatnya. Dan sekarang di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara meronce. Di sini saya mengambil sebuah tema tanaman. Tanaman membentuk tanaman bunga atau tanaman hias. Bagaimanakah caranya? Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan. Sebenarnya bahan-bahan untuk meronce itu apa saja? Bisa berupa manik-manik dari kayu, manik-manik dari kertas, manik-manik dari plastik, bisa dari bunga-bungaan, bisa dari daun-daunan, apa saja yang bisa digunakan untuk meronce. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa alatnya untuk meronce. Karena sebagai memenuhi tugas dari metode pengembangan bahasa, kita mendapat tugas yaitu meronce dengan menggunakan kancing. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ini ada kancing, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada sedotan, juga sudah ada kawat yang sudah dipotong. Di sini juga ada gunting, juga ada tali. Nah, bagaimanakah caranya? Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat bunga yang seperti ini. Awalnya kita potong dulu, kemudian kita belah. Ini kita kurangi sedikit supaya nanti kancingnya bisa masuk. Memudahkan untuk memasukkan ke dalam kancing. Nah,
Kita memasukkan kancing juga harus menggunakan pola supaya anak bisa mengenal pola. Setelah ini pola apa, setelah ini apa. Nah, ini kita masukin dulu yang warna merah. Setelah merah apa? Ayo, biru misalnya seperti itu. Setelah biru apa ya? Warna kuning. Kita ambil warna kuning. Setelah kuning apa? Ungu. Nah, dia bisa menyebutkan. Setelah seperti ini, lalu kita tusukkan kawatnya supaya ini rapi dan tidak mekar seperti ini. Lalu kita masukin potongan yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang membuat tali yang ini, yang merentul-merentul ini, kita sudah siapin tali yang sudah dimasukin dengan sedotan. Kemudian kita masukinnya juga harus sesuai pola. Setelah hitam, oranye, hijau, hitam, oranye, hijau, mengenal pola warna. Ya. Hitam, kemudian sedotan dulu, oranye, sedotan lagi, hijau. Berikutnya juga seperti ini. Hitam, oranye, hijau. Nah, terakhir kita beri sedotan ini, lalu kita ikat. Lalu kita tancapkan di sini. Karena ini menggunakan kawat, jadi bisa kita bentuk melengkung-melengkung misalnya, supaya tampak lebih cantik. Sebagai hiasannya, kita taruh di sini. Nah, cantik, bisa berputar. Nah, demikian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.